sekitar 10% dari grup itu LC, ya sarjana agama LC itu yang nyinyir ke Gus Nur. Katanya Gus Nur itu sesat, katanya Gus Nur itu provokator, katanya Gus Nur itu mecah belah umat. Begitu Gus, ini orangnya. Ternyata LC sarjana agama macam-macam ada di grup. Sudahlah jangan ngundang Gus Nur, ilmunya nggak ada itu, provokator, mecah belah umat, bla 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 gitu kan. Itu ketua DKM-nya ngomong begitu. Nah begitu tablik dimulai langsung saya buka suara. Ayo, siapa yang bilang saya provokator? Siapa yang bilang saya mecah belah umat? Siapa yang bilang saya menyesatkan umat? Berdiri sekarang, ayo. Berdiri, saya bilang gitu. Ada videonya itu. Katanya LC, katanya sarjana agama, ayo berdiri. Ayo ngomong sama saya langsung, di depan saya sekarang. Baik saudaraku, saya percepat seremonialnya. Tadi ketua DKM ya. Kalau di Jawa takmir. Kalau di sini ketua DKM, apa? Dewan Kemakmuran Masjid. Ketua DKM-nya tadi ngomong apa tadi? Dalam sambutannya, bicaranya apa tadi? Gus Nur ini Ustadz dai nasional ya kan, tegas, bla bla bla. Ini ditonton YouTube. Nanti kalau ditonton sama kaum penjilat, kaum munafik, sakit hati mereka, bisa pingsan mereka nanti ya. Mereka nggak terima kalau saya disebut dai nasional. Ada orang-orang yang nggak terima kalau saya dipanggil Ustadz. Nggak tahu kenapa kok nggak terima. Karena saya nggak pernah mondok katanya, nggak pernah sekolah katanya. Jadi di mata mereka nilai tertinggi peradaban sebuah manusia itu pondok, sekolah, titel. Ya. Padahal banyak anaknya kiai jebolan pondok ketangkap KPK OTT. Ada ya kan? Banyak yang nasabnya jelas, anaknya profesor, anaknya doktor, bahkan anak presiden sekalipun jelas bapaknya, jelas ibunya, tapi ngomongnya ngawur. Bicaranya nggak berakhlak, bicaranya nggak beradab. Ya, bahkan ada gubernur, ada presiden, ada menteri yang ngomongnya ngawur. Nah di mata mereka penjilat munafik itu biasalah. Ya, tapi kalau saya itu nggak terima kalau dipanggil Ustadz, nggak terima. Makanya lebih baik daripada mereka mati kejang, daripada mereka pingsan, lebih baik saya ralat. Saya bukan dai nasional ya, saya bukan ustadz, saya bukan apa-apa. Saya hanya setitik manusia yang berusaha selalu bermanfaat untuk orang lain. Ya, di sela-sela kekurangan atau kelebihan saya. Udah nggak usah dipanggil ustadz ya, nanti ada yang pingsan ya. Barakallah. Bapak Ibu, ada 4 karakter manusia. Anda tergolong yang mana ini? Yang pertama manusia hebat, ada 4 karakter manusia. Yang pertama manusia hebat. Manusia hebat itu bagaimana? Manusia hebat itu eksekusi, eksekutor, hebat, tanggap, nggak banyak omong, nggak banyak teori. Jadi kalau ada orang lapar, siapa namanya antum? Sasauki ya. Sudah kenal. Siapa namanya baju hitam ini? Hah? Rizky. Rizki halal apa haram? Ini umpama ya, Rizki ini orang hebat. Orang hebat itu eksekutor, motivator. Ya, misalkan ada orang lapar ini, curhat ke beliau, Mas Rizki saya lapar. Kalau orang hebat nggak banyak omong, langsung dikasih makan. Jadi nggak usah ditanya agamanya. Paham Pak? Saya lapar, langsung kasih makan, kenyangkan. Beda kalau orang yang tidak hebat. Mas Rizky saya lapar, 2 hari belum makan. Ditanya sama Rizky, kamu lapar? Iya. Berapa hari nggak makan? Kan sudah dibilang 2 hari. Oh iya ya lupa saya gitu kan. Tanya dia, agamamu apa? Islam. NU apa Muhammadiyah apa Persi? Jadi nggak cepat dikasih makan. Islam gitu. Masih ditanya lagi sama dia. Islamnya NU ya, NU-nya Gus Solah atau NU-nya Akil Sirot, nah, masih ditanya. Itu namanya orang yang banyak omong. Kalau orang hebat gak begitu, makan eksekusi, kasih makan.
nggak usah tanya agama, nggak usah tanya dari partai apa kamu, gitu, nggak usah. Nasdem, PDI, Golkar nggak penting, begitu lapar berarti ini urusan kemanusiaan, selesaikan. Itu hebat Pak, nggak telat mikirnya. Sebentar, saya kasih contoh yang paling gampang. Ini ceramahnya nanti jam 10, jam 11. Ini mukadimah dulu ya. Kan sampai jam 2 katanya kan, langsung qiyamul lail. Misalkan ini ada kecelakaan. Buah kecelakaan. Mayat-mayat bergelimpangan. Orang kalau hebat nggak usah nunggu wartawan datang. Nggak usah nunggu orang lain datang, karena orang hebat eksekutor, eksekusi. Tolong jenazahnya, pinggirkan bangkainya, ya kan? Tutup jenazahnya, mobil-mobil pinggirkan semua, eksekutor. Ya kan, panggil ambulan, telepon ambulan, improvisasi, stop mobil, cari mana lah, bagaimana caranya. Ada orang, tidak ada orang hebat itu orientasinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Orang hebat orientasinya ibadah. Enggak ada pencitraan. Wah, eksekusi sudah langsung. Ambulan, telepon, ini ada kecelakaan, polisi telepon. Bahkan hebatnya lagi, ini ciri-ciri orang hebat ini. Begitu ambulan datang, mobil datang, polisi datang, wartawan datang, orang hebat biasanya langsung mundur perlahan-lahan. Dia nggak butuh pemberitaan, dia nggak butuh masuk koran, dia nggak butuh diwawancarai. Yang penting dia lihat, mayatnya sudah selesai, semua sudah selesai, dia nggak butuh pengakuan. Itu hebat itu. Bapak Ibu paham? Gitu Pak, itu orang hebat ya. Nah, Anda semua jadi orang hebat. Jangan telat mikir. Itu ada rumah fakir miskin. Nggak usah tanya partainya, bangun. Dari mana uangnya Gus? Rumah sendiri aja masih nyicil. Itulah gunanya dikasih akal sama Allah. Saya bangun rumah sendiri belum selesai sampai sekarang, tapi sudah 5 rumah fakir miskin saya bangun. Coba, lillahi ta'ala, improv, eksekutor, eksekusi, Allah kasih jalannya nanti. Jangan berpikir standar. Nah, kalau nggak loading nggak apa-apa, masuk dulu, loadingnya terakhir nggak apa-apa ya, yang penting diterima dulu. Sampai mana tadi? Ya, itu orang hebat ya, intinya orang hebat itu eksekutor, motivator ya, apa istilahnya? Dia punya hujah sendiri, dia punya kedaulatan sendiri. Ya. Barakallah. Ya Allah, jadikan orang-orang hebat ya Allah ya. Jadikan orang-orang hebat. Contoh ini, saya kasih contoh lagi sebentar. Saya kasih contoh. Saya waktu bangun pesantren, ini kalau ketemu orang hebat itu enak Bu. Suatu ketika tukangnya kehabisan besi waktu saya bangun pesantren. Gus Nur, besinya habis. Kira-kira berapa? Ya sekitar 30 juta. Oh baik. Uang tidak ada, saldo minus, tidak ada sama sekali. Baik, kalau gitu Pak, boleh pegang kayu, boleh pegang semen, pegang apalah selain besi. Saya tak cari uang untuk cari besinya, insya Allah, bismillah. Saya cuma modal broadcast. Waktu itu ada BB, saya masih pegang BlackBerry itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua jamaah. Teman sahabat, saya pesantren hari ini kekurangan besi kurang lebih 30 juta. Mohon dibantu kalau ada rezeki. Tek, wus kesebar ya kan? Broadcast tadi kesebar langsung. Waktu saya di Palu itu. Gitu loh saudaraku, nanti wayar zuku min haitsu la yahtasib. Saya bikin pesantren itu nggak pakai proposal loh. 1,5 M itu selesai. Tanpa proposal, tanpa modal. Bismillah, jalan aja. Apalagi untuk urusan jalan Allah itu udah nggak usah banyak mikir teman ya. Udah nggak usah banyak mikir. Nah, kira-kira dapat 25 menit, ada yang balas satu. Namanya Mbak Tanti.
Nih kalau Mbak Tanti nonton ya, itu beliau salah satu staf Bank Mandiri di Palu. Beliau yang balas, Ustadz Gus Nur, apa sudah dapat besinya? Saya jawab, belum Mbak Tanti. Apa Mbak Tanti punya uang? Beliau jawabnya gini, saya tidak punya uang Ustadz, tapi broadcast dari Gus Nur tadi itu tak sebar ke nasabah saya. Alhamdulillah ada satu nasabah yang siap bantu. Nah, jawab. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nggak usah banyak mikir Pak. Kayak imajinasi, kayak ide, kayak improvisasi, serap itu, laduni itu, serap. Ini ilmu Allah turun tiap menit itu miliaran itu, serap semua semampu-mampunya, upgrade. Jangan jadi Nokia 3310 terus, upgrade jadi Samsung gitu loh, biar gak hang gitu kan. Oh baik Mbak Tanti, Alhamdulillah. Belum Mbak, belum dapat besinya, saya terima kalau gitu. Kira-kira 1 jam kemudian datang besi senilai 30 juta. Nggak sampai 2 jam, hanya modal broadcast. Alhamdulillah, betapa besar pahalanya Mbak Tanti tadi itu. Dia nggak modal uang, dia hanya modal share, forward. Udah dapat 30 juta. Dan sekarang pesantrennya sudah jadi, berdiri megah di Palu, hampir 7 tahun. 450 santri, semuanya gratis. Betapa pahalanya mengalir terus itu ke Mbak Tanti itu. Gitu Pak. Jadi kalau ada orang lapar, ada orang rumahnya hancur, Anda nggak punya uang, tapi kan Anda punya imajinasi. Gitu. Jangan, aduh saya aja stres, kamu minta bangunkan rumah, gila kamu. Untuk apa Anda hidup kalau Anda punya mental seperti itu? Di mana Allah? Punya uang 100 rupiah, ada uang 100, pinjam 100 ribu. Punya uang 100 ribu, dah nggak ada lagi. Pulsa belum pakai data habis, beras habis, rokok habis. Pulsa tinggal 100. Pulsa 50 ribu, rokok 20 ribu, sisanya beras, oke. Mau jalan ke toko, tiba-tiba dihadang orang. Mas Rizky lah umpama lah ya. Mas Rizky, aduh ibu sakit, pinjam uangnya kenapa? 100 saja. Coba, karena kita orang hebat, senyum. Walaupun senyumnya acting. Yakin 100, nggak kurang. Loh coba, padahal duitnya cuma 100. Hebat nggak? Hebat. Ya sudah gini aja kalau gitu, nggak usah pinjam. Tapi nggak usah ngomong-ngomong ya, nggak ada orang nih, tak kasih. Dah, sana belikan obat ibumu. Hebat Pak. Coba kalau Anda nggak hebat, Mas Rizky pinjam uangnya kenapa 100? Matamu, aku cuma punya 100 nih. Buat beli pulsa, ngawur aja kamu. Dah sana. Nah coba, nggak nyelesaikan masalah orang, numpahkan masalah kepada orang, kan begitu. Tapi kan orang hebat tutup, Alhamdulillah, yakin nggak kurang. Enggak Mas, 100 saja cukup. Ya udah nih, udah sana. Baru setelah orangnya pulang, ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. 100 tak pakai beli pulsa ya Allah. Engkau kirim orang itu ya Allah. Ya udahlah nggak apa-apa, lebih baik aku nggak internetan, lebih baik aku nggak ngerokok, yang penting ada orang lain yang tertolong. Yang penting ada orang lain tersenyum. Yang penting ada orang lain terobati, selesai masalah hidupnya. Ah, itu namanya orang hebat. Anda harus jadi orang hebat. Bapak Ibu, ini di video kemarin sudah tak bahas ini, nggak apa-apa, saya sempurnakan ya. Saya boleh jujur ya, tapi bukan sombong ya. Saya sidang di Surabaya itu, tahu belum saya punya kasus, dilaporkan Banser. Saya sidang di Surabaya itu tiap hari apa Cak? Tiap Kamis saya sidang di Surabaya. Karena saya itu berangkatnya kan selalu dari Medan, dari Jakarta, dari Padang gitu kan. Jadi yang mahal di tiket pesawatnya itu. Tiap Kamis saya sidang itu paling sedikit 15 juta.
setiap Kemis. Coba, dari mana uangnya? Tidak masuk akal. Ini kalau nggak salah 13 kali sidang. Habis sekitar 150 jutaan. Mubazir, kalau saya anggap itu mubazir. Dan Bapak Ibu tahu nggak, bukan berarti saya orang kaya yang selalu punya saldo loh. Saya nggak suka nyimpan saldo di bank. Saya lebih baik beli emas batangan itu. Ada rezeki beli emas, ada rezeki beli emas. Saya nggak suka ngendap saldo di bank. Selalu saya bikin minus itu saldo di bank itu. Ya minimal 10 juta lah yang di bank itu. Ya lebih baik sisanya tak belikan emas batangan. Nah maksudnya gini loh, kalau seandainya saya gentar menghadapi persidangan itu, saya nggak tahu bagaimana. Karena setiap mau sidang, misalkan besok mau sidang, sekarang belum punya uang mas. Kadang-kadang lawyer telepon, kan lawyernya ada yang dari Jakarta. Gus tolong dibantu tiket pesawat sama hotel. Siap mas, beres. Padahal nggak punya uang itu. Itu loh saudaraku. Kembangkanlah kemana arah saya ini. Improv, ya, imajinasi, the law of attraction, hukum tarik menarik. Jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa, ya, jangan pernah mengeluh. Dan alhamdulillah 13 kali sidang lancar tanpa hambatan, 15 juta tiap kali sidang. Dari mana rezekinya? Dari Allah. Tapi bukan dari Allah. Allah itu eksekusinya, hakikatnya. Sebelum nyampe ke Allah ada syariat, ada thariqah, kan begitu. Apa syariatnya? Apa thariqahnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya nggak pernah ambil pusing masalah begitu-begitu. Takbir. Oke, kembali ke materi. Siap jadi orang hebat? Itu karakter pertama. Bu, ada orang ketabrak, eksekusi. Telepon ambulan, telepon polisi. Eksekusi pokoknya. Begitu semua sudah ramai tertolong, dia diam-diam mundur. Tidak butuh pengakuan. Nah itu orang yang hebat. Sekarang orang yang kedua, karakter yang kedua. Saya tanya dulu, karakter pertama apa? Hebat. Eksekusi ya. Jangan pernah menolak kesedihan orang. Mas lapar, kenyangkan. Mas haus, kasih minum. Mas pinjam duit, kasih. Mas bangunkan rumah, kasih. Jangan pernah menolak kesedihan orang lain. Yang penting orang itu benar-benar sedih kan begitu. Barakallah. Nah sekarang orang yang kedua. Orang yang kedua ini orang biasa, standar, biasa-biasa saja. Bagaimana orang biasa ini? Orang biasa ini biasanya banyak analisa, banyak ngomong. Begitu ada kecelakaan, duar bergelimpangan mayatnya. Oh, kayaknya tadi ini remnya blong ini kayaknya ini. Itu kayaknya tadi salah apa tadi, ngantuk atau bagaimana. Sudah lihat mayat bergelimpangan, dia masih menganalisa. Ini jatuhnya mayatnya kok kurang bujur ke utara, ke selatan ini, bagaimana ini? Paham? Itu orang biasa Pak. Jadi kalau di sini banyak ada orang yang banyak ngomong berarti dia orang biasa. Eksekusinya nggak ada. Sampai orang lain datang, deng, dia masih sibuk analisa. Mayatnya sudah dipinggirkan sama orang, dia sibuk menganalisa. Padahal dia datang orang yang pertama dia datang itu. Begitu ada polisi diwawancara dia nggak mau. Padahal dia saksi pertama. Ngomongnya berani, begitu diminta pertanggungjawaban nggak berani. Tapi bisa juga begitu ada wartawan baru dia muncul. Wartawan sini, wawancara saya. Saya orang pertama saksinya. Jadi begini. Nah, kalau ketemu orang seperti itu ambilkan sandal, buka mulutnya, masukin sandal mulutnya ya. Selesai. Banyak omong, munafik, penjilat, nggak ada hasilnya. Mudah-mudahan Anda tidak jadi orang yang biasa-biasa saja ya. Oke, saya simpulkan. Jadi orang biasa ini adalah orang yang hanya menganalisa. Saya sedekah, saya bangun masjid, saya bangun rumah, saya umumkan. Apa kata orang biasa ini? Riya. Oh riya, pamer gitu kan. Itulah orang biasa.
Sedekah enggak, banyak cocot, kata orang Jawa bilang gitu. Enggak sedekah, banyak ngomong. Nah, itu orang biasa namanya. Padahal saya upload ke video karena itu uangnya umat. Ada yang harus saya upload, ada yang harus tidak saya upload. Ada infak yang ranah umat, ada infak yang ranah pribadi saya, yang cukup hanya Allah yang tahu. Nah, itu orang yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu saya ulang, orang pertama apa? Hebat, menyelesaikan masalah ya. Orang yang kedua, orang biasa, apa? Omong saja, nggak ada tindakannya, ngomong saja ya. Tadi saya ngaji di mana tadi siang? Masjid Raya, tadi siang. Ketua DKM-nya ngomong ke saya sama beliau tadi ya kan, di ruang transit tadi. Gus Nur, saya ngundang Gus Nur ini kan kita umumkan, kita share di grup-grup. Nah, kira-kira ada sekitar 10% dari grup itu LC, ya sarjana agama LC itu yang nyinyir ke Gus Nur. Katanya Gus Nur itu sesat, katanya Gus Nur itu provokator, katanya Gus Nur itu mecah belah umat. Begitu Gus, ini orangnya. Ternyata LC sarjana agama macam-macam ada di grup. Sudahlah jangan ngundang Gus Nur, ilmunya nggak ada itu, provokator, mecah belah umat, bla 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 gitu kan. Itu ketua DKM-nya ngomong begitu. Nah begitu tabligh dimulai langsung saya buka suara. Ayo, siapa yang bilang saya provokator? Siapa yang bilang saya mecah belah umat? Siapa yang bilang saya menyesatkan umat? Berdiri sekarang, ayo. Berdiri, saya bilang gitu. Ada videonya itu. Katanya LC, katanya sarjana agama, ayo berdiri. Ayo ngomong sama saya langsung, di depan saya sekarang. Ternyata nggak ada yang berdiri. Saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit tadi, saya tunggu. Ternyata nggak ada yang berdiri. Ah itulah orang Pak. Ngomong tok kalau orang Jawa bilang. Kalau orang sini apa? Sama. Orang tuh makomnya beda Pak. Ada orang masuk surga gara-gara suka nyapu masjid, walaupun dia nggak bisa ngaji Quran karena memang buta huruf, tapi dia tiap hari nyapu masjid, itu bisa jadi amalan masuk surga. Jangan mentang-mentang LC, jangan mentang-mentang sarjana agama. Departemen agama itu rata-rata ya sarjana agama semua, tapi masih makan uang jamaah haji, masih makan uangnya jamaah umroh. Rata-rata sarjana agama, oknumnya ya. Kalau sudah ngomong ranah itu relatif. Barakallah ya. Akhirnya tadi gak ada yang berdiri. Tidak ada orang bisa menyesatkan orang, tidak ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau aku kasih petunjuk orang itu, kalau aku kasih petunjuk dia, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia. Sebaliknya kalau aku sesatkan dia, maka tidak akan ada yang bisa memberikan dia hidayah. Gitu kata Allah. Tidak ada, saya menyesatkan orang itu nggak bisa. Makanya seandainya dia berdiri tadi itu, gampang saja saya. Coba tunjukkan mana yang saya sesatkan. Tinggal gitu aja saya. Berapa orang yang saya sesatkan? Ah ternyata enggak ada yang berdiri. Baik. Yang kedua, apa Mas? Orang biasa. Nah, sekarang orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini orang yang hina. Apa orang yang hina itu? Orang yang hina itu dia selalu menganggap keberhasilan orang lain itu jasanya dia. Untung kamu ada saya, tidak ada saya kamu miskin kamu. Untung kamu dulu saya tolong, kalau nggak saya tolong kamu nggak tahu jadi apa kamu sekarang. Itu orang sukses gara-gara saya itu. Ada nggak orang seperti itu? Ternyata itu orang hina. Kalau Anda punya sifat seperti itu, buang dari sekarang. Mati, rezeki, jodoh, sukses, bangkrut, bahagia, nggak bahagia, itu mutlak di tangan Allah. Bukan di tangan manusia. Kalau Anda sampai punya pikiran seperti itu kalau nggak saya tolong, nggak jadi orang itu, Anda berarti merampas zona Allah itu. Ya, Anda berarti merampas hak prerogatif Allah itu.
Makanya terhina hidupnya. Perhatikan, ada profesor, itu dulu kalau nggak ada saya nggak jadi profesor. Dia tetap jadi nggak jadi apa-apa gitu loh saudaraku. Karena hidupnya hanya mengklaim gitu loh. Bukan berarti merendahkan profesi ya, anggap sajalah misalkan dia itu pengangguran lah ya, tapi karena memang orangnya hina. Ya sudah, pokoknya kembangkan, paham nggak? Paham ya? Nanti dikembangkan, dari sini keluar bangun argumen, oh iya, oh ini orang biasa, oh ini orang hina ini gitu. Oke, sekarang yang terakhir, yang keempat. Sebentar, saya mau cek dulu. Yang pertama orang apa? Hebat. Yang kedua? Orang biasa, banyak omong ya. Yang ketiga? Orang hina, selalu menganggap orang lain sukses itu atas dirinya. Yang terakhir, orang yang paling rendah ya. Titik nadir, rendah nilainya. Apa itu? Orang itu selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Enggak ada benernya orang. Padahal dia sendiri gudangnya salah. Itu berarti orang yang rendah. Salah terus, selalu mencari kesalahan orang. Kalau saya Bapak, perhatikan. Kalau saya selalu melihat kesalahannya penguasa. Bukan orang miskin, orang fakir, orang mukmin. Ya, bahkan non muslim sekalipun kalau sesama rakyat saya nggak pernah ambil pusing. Tapi kalau sudah ulama, penguasa, presiden, menteri, misalkan ini ya, kalau kebijakannya, fatwanya menyengsarakan rakyat, membingungkan umat, nah baru saya marah itu. Baru saya mencaci maki itu. Kalau rakyat enggak, pernah enggak saya marah sama rakyat? Enggak. Ya, saya marahnya kepada penguasa, kepada rezim. Ya, itu. Jadi bedakan, kalau saya enggak pernah mencari kesalahan orang lain. Nah, jadi Anda mulai sekarang jangan sibuk mencari kesalahan orang lain. Itu berarti Anda manusia paling rendah. Kalau bahasa hadis, iyyakumul ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Ghibah itu dosanya lebih besar dari zina. Wa kaifa ya Rasulullah? Qala inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahib. Kalau ada orang berbuat zina minta ampun, datang ampunan. Tapi kalau ada orang ghibah, dia enggak diampuni sama Allah sebelum minta maaf dengan orang yang dighibahi itu. Apa ghibah itu? Menceritakan aibnya orang lain. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Surat Al-Hujurat. Orang yang suka membuka aibnya orang lain, dia makan bangkai saudaranya. Dah dikembangkan. Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang hebat. Takbir. Nah, sekarang yang kedua, masuk poin kedua. Belum ceramah ya, masih mukadimah ya. Alhamdulillah. Tadi saya baca banner, apa tadi materinya tadi? Pemimpin, apa tadi? Sunnah Nabi dalam memimpin. Nah ini juga, tadi bagus itu sambutannya Ketua DKM itu. Selama ini yang dibahas hanya bagaimana sunnah minum, sunnah makan, ya kan? Apalagi sunnah bekerja, sunnah berbaju, sunnah berbusana. Padahal Rasulullah bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi beliau adalah presiden. Jarang sekarang ini yang mengungkap sunnah-sunnah kepemimpinan beliau sebagai presiden. Kan begitu, hampir tidak ada. Apalagi kalau sudah menyangkut ulama yang dekat sama presiden. Waduh, ayatnya, hadisnya sudah proposal semua. Bahkan dirubah-rubah tafsirnya. Astagfirullah, ternyata ada ya hadis, ayat itu benar-benar nyata. Orang munafik itu bagaimana, ternyata ada.